Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Guru Bahasa Indonesia kalian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Minggu lalu kan saya telah memaparkan tentang unsur-unsur atau tata cara membuat suatu amalan kerja. Sekarang ke bab selanjutnya, yaitu tentang teks cerita sejarah. Ada yang tahu mungkin apa sih teks cerita sejarah itu? Jadi teks cerita sejarah itu adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, atau mitos alegori. Misalnya nih, kalian mungkin tahu kan situs sejarah seperti Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di situ kan Tangkuban Perahu itu sebuah fenomena alam ya sebenarnya, tapi karena terciptanya sebuah mitos yang jadi kepercayaan masyarakat, jadi Tangkuban Perahu itu menjadi sebuah legenda. Nah, legendanya apa sih tentang Tangkuban Perahu itu? Misalnya, yaitu dia menjelaskan tentang cerita Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Nanti saya akan berikan contoh tentang teks cerita sejarah itu ada apa saja. Jadi teks cerita sejarah itu contohnya seperti tadi, yaitu misalnya tentang dongeng Tangkuban Perahu atau asal-usul selat asal-usul Selat Banyuwangi atau terciptanya asal-usul apa tuh Candi Prambanan yang misalnya dilegendakan tentang tragedi Roro Jonggrang. Nah, itu kan sebenarnya dia itu menceritakan tentang situs sejarah, tapi ceritanya ini berupa rekaan atau berupa dongeng, berupa legenda yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Ya kayak misalnya Maling Kundang. Maling Kundang itu kan ada sebuah seperti semacam batu yang katanya dahulu ini batu itu merupakan kutukan, di mana dulunya dia merupakan anak yang durhaka sama orang tuanya, tidak mengingat jasa-jasa ibunya, akhirnya ibunya marah dan dikutuk menjadi batu seperti itu. Maka terciptanya sebuah Maling Kundang yang menjadi situs sejarah di daerah Pantai Ayen Manis di Sumatera Barat. Nah, begitu juga dengan Tangkuban Perahu. Katanya Tangkuban Perahu itu sebenarnya awalnya itu Sangkuriang ingin membuat perahu untuk Dayang Sumbi sebagai mahar pernikahan mereka. Tapi karena Dayang Sumbi sudah melakukan kecurangan agar matahari terbit lebih awal dan Sangkuriang tidak dapat memenuhi janjinya pada waktu yang ditentukan, akhirnya dia marah, akhirnya ditendang itu perahu, dia terbalik, akhirnya jadi sebuah situs gunung Tangkuban Perahu. Sebenarnya sih kalau cerita fakta aslinya itu merupakan fenomena alam ya, tapi karena kepercayaan masyarakat sekitar dari mulut ke mulut, jadi tuh dongengnya itu udah dari zaman dahulu, lalu dari mulut ke mulut, dan jadilah sebuah teks cerita sejarah atau bisa kita sebut itu sebagai legenda Sangkuriang atau legenda Tangkuban Perahu, legenda Candi Prambanan, lalu legenda hal lainnya dan semacamnya seperti itu. Yang dimana sejarah ini dibumbui dengan mitos-mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Jadi itu yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Jadi dia lebih ke seperti dongeng atau legenda penduduk ya, tapi dia harus ada bukti semacam bukti dari dongeng tersebut. Kayak Tangkuban Perahu kan ada buktinya tuh, Gunung Tangkuban Perahu. Lalu tentang cerita Loro Jonggrang ada buktinya tentang Candi Prambanan dan patung Loro Jonggrang, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya legenda semana, tapi kayak ada sebuah situs sejarahnya yang seolah-olah membuktikan kalau mitos ini benar gitu. Padahal belum tentu, karena itu hanya cerita atau rekaan masyarakat setempat atau kepercayaan masyarakat setempat. Nah, itu mungkin gambaran mengenai teks cerita sejarah yang bisa saya paparkan.
Jika kurang jelasnya, kalian bisa cari tuh di internet tentang cerita tentang Loro Jonggrang, atau Maling Kundang, cerita tentang Tangkuban Perahu, yang dimana cerita legenda ini ada unsur sejarahnya, atau terbentuknya, asal-usulnya terbentuk sebuah situs sejarah, atau terbentuknya sesuatu, seperti itu. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai teks cerita sejarah. Nanti di minggu berikutnya saya akan memberikan penjelasan rinci tentang teks cerita sejarah dari struktur, ciri-ciri kebahasaan hingga isinya. Nah, sekarang hari ini saya hanya memaparkan garis besarnya saja agar kalian tergambarkan tuh di imajinasi kalian apa sih teks cerita sejarah itu. Seperti itu. Lalu bedanya apa dengan dongeng? Kalau dongeng kan misalnya bawang merah bawang putih nih, dia kan cuma cerita aja, tapi nggak ada bekas sejarahnya gitu, nggak ada bukti sejarahnya. Jadi cuma cerita pengantar tidur aja. Sedangkan kalau teks cerita sejarah itu seperti tadi Maling Kundang atau seperti Tangkuban Perahu, di mana katanya ada unsur mitos kalau misalnya Tangkuban Perahu itu karena ada ceritanya dia latar belakangi tentang cerita Sangkuriang dan Dayang Sumbi gitu. Seolah-olah cerita ini bener loh, seolah-olah nyata loh karena ada situs sejarahnya, padahal mungkin bisa saja itu hanya mitos masyarakat setempat atau kepercayaan masyarakat setempat, di mana ada cerita sejarah, belum diketahui kronologi sejarahnya ini terbentuknya karena apa, maka dibuatlah cita rekaan-rekaan seperti itu yang seolah-olah membenarkan adanya cerita seperti tersebut. Ya, bedanya itu ya sama dongeng. Kalau dongeng kan cuma pengantar tidur semata, sedangkan teks cerita sejarah itu ada buktinya, tapi ada bukti sejarahnya, tapi belum tentu bukti sejarahnya ini dibenarkan gitu. Kayak Maling Kundang katanya itu batunya dibentuk karena anak durhaka dikutuk sama ibunya gitu. Jadilah terbentuk batu, ada buktinya. Tapi kan cerita di balik itu semua belum tentu benar kan. Mungkin bisa jelaskan secara fisika atau bagaimana itu batu bisa terbentuk, tapi tidak semata-mata uh, karena sebuah kedurhakaan seorang anak, atau seperti terbentuknya Danau Toba, katanya di situ ceritakan ada seorang nelayan yang misalnya nikah sama siluman ikan, terus karena anaknya nggak menuruti apa kata bapaknya, akhirnya perjanjian dengan si siluman ikan ini marah atau nggak diingkari, akhirnya terbentuklah sebuah Danau Toba gitu, yang jadi kepercayaan masyarakat sekitar. Padahal kan cerita di latar belakangi atau mitos itu semua kan belum tentu benarnya, karena baru mitos, belum ada bukti kronologi sejarahnya. Tapi karena nggak ada bukti sejarahnya nih, makanya disebut cerita rekaan-rekaan seperti itu. Hanya untuk menggiring opini penduduk seolah-olah percaya gitu dengan legenda seperti ini gitu. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau kalian mau lihat apa sih contoh teks cerita sejarah, bisa lihat di situs-situs internet untuk kalian pelajari dengan mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.